Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah hadir di pertemuan 10 ya untuk yang kali ini. Nah, setelah kita sebelumnya mengenal tentang turunan ya, turunan. Nah, sekarang kita masuk ke antinya ya, anti. Maksudnya anti turunan itu namanya adalah integral. Jadi kebalikan dari turunan ya. Jadi kalau sebelumnya kita tahu bahwa pangkatnya itu bisa berkurang ya. Nah, untuk integral itu pangkatnya bisa bertambah ya, bertambah satu seperti itu. Nah, di sini yang kita bahas adalah integral tak tentu sama integral tentu ya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah integral tentu ya. Integral tentu di sini adalah suatu anti turunan ya. Jadi kebalikan dari turunan. Jadi nanti minta tolong dibedakan antara f besar sama f kecil ya. Kalau f kecil itu kan fungsi, fungsi ya, fungsi. Nah, nanti integralnya itu dia hasilnya adalah f besar ya. Jadi ini fungsi yang belum diintegralkan itu f kecil. Setelah diintegralkan itu dia pakainya f besar ya. Jadi di sini turunan dari f besar ya, f besar aksen x itu dia sama dengan f kecil ya, f kecil x untuk setiap x elemen dari interval i gitu ya. Nah, di sini anti turunan dari fungsi itu dia tidak tunggal ya. Jadi di situ bisa jadi ada banyak, cuma yang membedakan hanyalah konstantanya. Jadi ada konstantanya. Jadi proses mencari anti turunan disebut juga dengan proses pengintegralan ya. Jadi hasilnya adalah integral tak tentu atau anti turunan dari f ya. Jadi nanti integral tak tentu itu pastikan ya, pastikan di belakangnya itu menambahkan suatu konstanta ya. Nah, ini ya, suatu konstanta. Jadi di sini misalkan ya saya punya gambarannya punya fungsi y sama dengan misalkan x kuadrat ditambah 100 bahkan ya y1 misalkan. Kemudian y2 sama dengan x kuadrat tambah 5 misalkan ya. Kemudian saya punya Y3 sama dengan X kuadrat itu ya, seperti itu misalkan. Nah, ketiga fungsi ini, tiga-tiganya, kalau kita turunkan ya, Y1 aksen di sini hasilnya adalah 2X, Y2 aksen juga 2X ya. Kemudian Y3 aksen juga 2X. Nah, di sini ya. Nah, artinya dari turunan ke Y itu adalah proses integral ya. Jadi dari atas ke bawah ini kan dia turunan ya. Ini turunan, ini turunan ya. Berarti kalau dari bawah ke atas di sini berarti dia adalah suatu integral ya. Jadi suatu kenaikan gitu ya. Nah, di sini yang padahal kan sama-sama 2x ya, sama-sama 2x. Kenapa kok hasilnya beda-beda ya? Ada yang x kuadrat plus 100, ada yang x kuadrat plus 5, ada yang x kuadrat gitu ya. Jadi di situ makanya kenapa dia ditambahkan suatu konstanta, karena kan turunan konstanta kan 0 ya. Jadi di sini sama antara apa? Integral 2x itu sama dengan x kuadrat plus c ya. C-nya berapa kita nggak tahu, cuma di situ dia suatu konstanta. Nah, tak tentunya kenapa? Karena di sini tidak ada batasnya ya. Jadi ini nggak ada batasnya. Kalau dia ada batasnya namanya adalah integral tentu. Kalau dia nggak ada batasnya namanya adalah integral tak tentu. Ya, seperti itu. Jadi nanti minta tolong dibedakan antara f kecil sama f besar. Kalau f kecil itu fungsinya. Kalau f besar itu yang sudah diintegralkan ya. Oke, gitu ya. Itu pendahuluannya. Kemudian nah, kita masuk ke aturannya ya, aturan pangkat di sini. Jadi, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa kalau turunan itu untuk fungsi x pangkat ya, itu pasti dia berkurang satu. Tapi kalau integral itu nanti pangkatnya bertambah satu ya. Jadi bertambah satu. Jadi integral x pangkat r dx ya itu sama dengan 1/r+1 X pangkat R+1 ditambah C. Nah, dengan syarat adalah R-nya itu tidak sama dengan -1. Kenapa?
Karena kalau R-nya negatif satu di sini apa? Penyebutnya jadi nol. Nah, kalau penyebutnya nol apa dia tidak terdefinisi ya. Jadi nanti kalau ada integral seper X itu nanti bentuknya bukan jadi ini lagi tapi kita menggunakan logaritma natural nanti ya kita bahas. Gitu ya. Itu untuk rumus utamanya ini ya. Jadi integral X pangkat R itu adalah ini. 1/R+1 X pangkat R+1 ditambah C. Kenapa? Karena dia integral tak tentu ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan integral konstanta gimana? Konstanta kan sama aja dengan X pangkat nol ya. Atau R-nya sama dengan nol. Ya sudah kita tinggal masukkan 1/0 tambah 1 X pangkat 0 tambah 1. Jadi X ya. X tambah C. Jadi integralnya 1 itu adalah X gitu ya. X tambah C. Kemudian contoh lagi di sini ada integral eh, akar pangkat 4 dari X pangkat 3 dx ya. Nah ini kalau kita jadikan bentuk pangkat dia berubah jadi X pangkat 3/4 dx ya. Jadi ini variabelnya X ya. Sudah kita masukkan aja 1/3 plus 4 3/4 plus 1 X pangkat 3/4 plus 1 plus C ya. Jadi hasilnya ini kan sebenarnya kayak gini 1/7/4 ya kalau disamakan penyebutnya. Nah tapi di sini karena dia bisa dibalik ya 1/7/4 itu sama aja dengan 4/7. Jadi 4/7 X pangkat 7/4 plus C. Atau kalau kita jabarkan di sini kan kalau 7/4 itu kan sama dengan 1/3/4 ya. Jadi X pangkat 1 dikali X pangkat 3/4. Nah, kayak gini. Sebenarnya dari sini aja udah boleh ya. Tidak harus dijabarkan seperti yang di sebelah kanannya. Seperti ya. Itu ya itu contoh untuk yang X pangkat 3/4. Kemudian teorema B di sini. Nah, sebenarnya kalau dari saya sendiri ya, kalau misalkan sudah hafal di turunan untuk yang kosin itu tidak perlu ngapalkan yang integral, jadi tinggal dibalik aja ya, supaya nggak apa ya, nggak lupa mungkin ya. Kalau di turunan kan kalau dia fungsi sin x ya, y sama dengan sin x, berarti kan nanti apa namanya turunannya ya aksennya kan sama dengan cos x gitu ya. Kemudian kalau Y sama dengan cos X, berarti apa namanya turunannya adalah Y aksenya sama dengan negatif sin X. Nah, itu ya. Nah, di sini sebenarnya tinggal kita hafalkan salah satu aja, turunan aja atau integral aja, ya, supaya nanti nggak kebolak-balik. Nanti tinggal dibalik ya. Berarti kan ini arah ke kanan ini kan dia turunan ya. Berarti kalau arah ke kiri dia integral. Jadi integral cos X sama dengan sin X. Tapi kalau tak tentu tambah C. Gitu ya, tambah C. Kemudian di sini integral turunan cos X kan min sin X. Berarti integral sin X nanti jadinya adalah min cos X. Gitu ya. Kalau integral jangan lupa tambah C kalau dia tidak tentu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan mau menghafalkan mungkin dipilih salah satu aja antara turunan atau integral aja ya tinggal dibolak-balik konsepnya kayak gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, sekarang ada teorema C tentang kelinearan integral tak tentu. Nah, di sini misalkan F dan G itu dia punya anti turunannya ya, dan K-nya adalah konstanta, maka di sini ada tiga sifat ya. Jadi integral K, K-nya itu konstanta ya, K f x dx itu sama dengan K integral f x dx. Jadi koefisien di sini bisa ditaruh di depan ya, K dikali integral f x dx. Kemudian integral penjumlahan itu juga sama aja dengan masing-masing kita integralkan. Pengurangan juga sama ya, sama aja dengan masing-masing diintegralkan baru dikurangi gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada lagi namanya adalah aturan pangkat yang diperumum ya. Yang diperumum ini sebenarnya konsepnya sama dengan apa sih namanya? eh aturan rantai. Aturan rantai.
Nah, di situ di sini aturan rantai, maaf. Bentar. Nah, di sini ini ya, jadi integral G, sebentar, saya bahas dulu yang tadi. Jadi tadi kan integral X pangkat R ini ya, supaya ada gambaran sebentar. Integral X pangkat R dx sama dengan seper R plus satu ini ya. X pangkat R plus satu plus C itu ya. Nah, kan ini ya tadi ya. Sebentar, agak susah nulis di sini. Maaf. Oke, nah kalau kita perhatikan di sini variabelnya X ya. Variabelnya X di sini X, di sini juga X. Nah, yang berubah dari sini hanyalah dia di sini apa? Diganti dengan GX ya, GX. Nah, G aksen DX ini kan sebenarnya sama aja dengan DGX kayak gitu. DGX turunan dari GX kan G aksen DX. Nah, itu ya. Jadi ini GX pangkat R dGX sama dengan seper R plus satu GX pangkat R plus satu plus C. Jadi sebenarnya konsepnya sama, cuma X-nya ini kita ganti dengan GX gitu ya. Atau misalkan U ya, U, U pangkat R DU. Nah, DU sendiri kan sama aja U aksen DX. Nah, kayak gitu. Sama aja kayak gitu ya. Seper R plus satu U pangkat R plus satu plus C dengan R-nya, maaf ini tidak sama dengan negatif satu. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sama, cuma diperumum. Artinya dia X-nya itu suatu fungsi lagi ya gitu ya. Oke, itu aturan pangkat yang diperumum. Nah, contohnya ini. Jadi kan tadi ya, kalau mungkin saya misalkan ini sebagai contoh yang sebagai bentuk X ya. Jadi ini kayak gini. Integral X pangkat 30 dx. Nah, kayak gini. Nah, ini kan sama dengan apa? Seper 31 X pangkat 31 gitu kan ya. Plus C. Nah, di sini kan X-nya itu diganti dengan X pangkat 4 plus 3X. Nah, turunannya X pangkat 4 plus 3X itu apa? Turunannya adalah 4X pangkat 3. Itu adalah G aksen X-nya ya. Berarti kan di sini sama aja dengan G aksen X dx ya. G aksen X dx. Ya. Nah, ini sebenarnya sama aja adalah integral apa? F G X, G aksen X dx tadi. Sama ya. Jadi integral F G X dari G aksen X dx. Jadi ini adalah yang diperumum tadi gitu ya. Nah, di sini. Jadi di sini Gx pangkat 30 G aksen X dx ya. Berarti hasilnya adalah ini. Seper R plus satu Gx pangkat R plus satu plus C. Jadi seper 31 X pangkat 4 plus 3X pangkat 31 plus C. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2 di sini sama ya. Di sini sin pangkat 10 itu kan sama aja dengan integral gini, sin X pangkat 10 ya. Sin X pangkat 10. Nah, ini ya, pangkat 10 dikali cos X. Nah, ya. Nah, di sini berarti kan kalau misalkan ini kita misalkan sebagai GX turunannya kan kok cos X ya. Nah, berarti di sini GX pangkat 10 G aksen X dx ya. Berarti integralnya seper 10 tambah 1 GX pangkat 10 tambah 1 plus C. Jadi seper 11 sin pangkat 11 X plus C itu ya. Yang penting kita tahu bahwa antara apa yang sebelah kiri dan kanan itu dia saling berkaitan ya. Artinya antara turunan dan integral. Kalau misalkan dia nggak berkaitan, maka kita nggak bisa menggunakan aturan pangkat yang diperumum. Gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada juga integral substitusi. Nah, ini sebenarnya juga sama aja ya, sama aja dengan yang tadi. Eh, integral f gx, g aksen x dx ya. Ini sama dengan tadi. Nah, di sini bedanya kalau tadi kan dia sudah jelas ya. Bentuknya adalah x pangkat r. Kalau ini bentuknya adalah yang lain ya, yang lain. Jadi di sini kalau kita cek yang mana yang ada hubungannya adalah ini. X kuadrat sama x ya.
Kan dia antara turunan sama integralnya. Turunan dari X kuadrat adalah 2X, integralnya X adalah X kuadrat gitu ya. Jadi ini U-nya adalah X kuadrat gitu ya. Berarti kan DU-nya itu adalah 2X dx ya. 2X dx. Berarti kalau kita tanyakan X dx ini kan bentuknya gini. Sama aja dengan integral cos X kuadrat dikali X dx. Ya, X dx. Nah, berarti kalau kita tanyakan X dx berarti berapa? X dx itu berarti du per 2 ya. Ya, du per 2. Nah, di sini bisa kita ubah dia jadi kalau ini ya, berarti kan sama aja integral cos X kuadrat berarti cos U ya. Kalau kita misalkan U ya, cos U dikali du per 2. Nah, kayak gini. Berarti sama dengan setengah integral cos U du. Cos U du ya. Nah, integral cos itu apa? Integral cos itu adalah sin ya. Integral cos adalah sin berarti setengah sin U plus C. Ingat dia integral tak tentu ya. Sin U plus C. Nah, di sini berarti U-nya kembalikan lagi jadinya adalah setengah sin X kuadrat plus C. Nah, itu ya, jadi seperti itu. Ya, jadi ini sama dengan yang tadi, cuma dia bentuknya ini lebih umum. Kalau yang tadi kan dia bentuknya X pangkat R ya. Yaitu contohnya, kemudian kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke integral parsial ya. Integral parsial itu kita gunakan ketika antara sisi yang satu dengan yang lain itu dia tidak ada kaitannya. Artinya bukan antara integral dan turunan ya. Jadi bentuk umumnya adalah ini. Integral U dV itu sama dengan UV min integral V du ya. Jadi di sini digunakan ketika kita tidak bisa menggunakan substitusi maupun yang apa aturan pangkat yang diperumum tadi ya. Nah, di sini misalkan ya, ini kan ada X, ini ada cos X ya. Kan ini nggak ada hubungannya ya. X tetap X, ini tetap nggak ada, bukan turunan sama integral. Maka di sini kita gunakan integral parsial. Kalau yang tadi kan beda. Tadi di sini apa? Ini X pangkat 2. Berarti turunannya X pangkat 2 kan X. Ini juga integralnya X pangkat 2 ya. Berarti dia antara turunan dan integral. Maka kita bisa menggunakan substitusi. Tapi kalau untuk yang contoh di sini, yang di bawah, ini tidak ada kaitannya. Maksudnya bukan turunan dan integral ya. Berarti kita gunakan parsial di sini. Nah, yang menjadi U-nya, ya, yang jadi U-nya itu kita pilih kalau nanti diturunkan dia habis, ya. Kalau cos X dipilih jadi U, nanti eh, kan nggak akan habis ya. Turunan cos X adalah min sin X, turunan min sin X adalah min cos X, dan seterusnya ya. Tapi kalau kita pilih X, turunan X adalah satu, turunan satu adalah nol, jadi dia habis ya. Jadi kita pilih U-nya itu yang habis kalau diturunkan. Jadi U-nya dipilih yang X ya. Nah ini, maka turunannya DU-nya adalah dx ya. Kemudian dv-nya kita pilih cos X dx ya, U dv. Nah ini, dv-nya cos X dx, berarti V-nya adalah integral cos X dx. Nah, integral cos X itu adalah sin X ya. Nah ini ya, berarti integralnya adalah sin X. Ya udah kita masukkan rumus integral parsial UV min integral V du. U-nya adalah X ya, V-nya adalah sin X, dikurangi integral V du sin X dx. Nah ini tinggal diintegralkan aja X sin X. Integral negatif sin X adalah cos X ya. Plus J jangan lupa karena dia integral tak tentu dia seperti itu. Dia itu kalau kita benar mengambil apa pemisalannya ya. Nah, kalau pemisalannya U-nya cos X ini ya, kita lihat di sini, di U-nya ini, dV-nya ini, V-nya ini,
maka di sini nanti nggak akan selesai. Jadi setelah dimasukkan UV min integral VDU, kita gunakan parsial lagi. Jadi nggak akan selesai-selesai. Jadi pemilihan U-nya di sini cari yang kalau diturunkan nanti dia pasti akan habis. Itu ya, seperti itu. Itu ya. Itu kunci untuk integral parsial. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kalau misalkan ada yang belum paham bisa ditanyakan. Nah, sekarang tadi integral tak tentu. Nah, sekarang kita masuk ke integral tentu ya. Integral tentu itu sebenarnya adalah sama aja dengan kita menghitung suatu luas ya. Jadi misalkan ada fungsi ya, y sama dengan fx di situ ya. Dan dia dibatasi oleh x sama dengan a misalkan. Ini x sama dengan a. Kemudian dan dibatasi oleh X sama dengan B di sini ya. Nah, jadi luas daerah ini di bawah grafik Y dan di atas sumbu X dan dibatasi oleh XA sampai B itu adalah sama dengan ini. Integral tentu dari A sampai B fx dx ya. Ini adalah sama aja dengan mencari konsep luas ya, luas seperti itu. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau sudah menggunakan F besar, maka yang sudah diintegralkan ya, yang sudah diintegral. Jadi FB dikurangi FA itu adalah integral tentu ya. Jadi A sampai B fx dx sama dengan FB min FA. Dia itu adalah integral tentu. Jadi kita tidak menggunakan C lagi ya. Sebab dia hasilnya berupa bilangan, bukan fungsi lagi tapi berupa bilangan ya. Kalau itu integral tentu ya. Jadi integral dari fungsi fx pada selang x dari A sampai B ya. Kemudian, nah di sini ada contoh ya. Ada contoh integral negatif 1 sampai 2 dari 4x dikurangi 6x kuadrat dx. Ini sudah kita integralkan ya. Kita integralkan. Jadi jangan lupa ya, pengalaman saya dulu kalau mengerjakan ini ada yang lupa bahwa dia harus diintegralkan dulu. Ada yang langsung dimasukkan nilainya 2 dan negatif 1. Nah itu salah, jadi harus diintegralkan dulu baru dimasukkan nilainya gitu ya. Jadi di sini integral 4x ya. Ingat tadi rumusnya integral x pangkat r ya. Itu adalah super r plus 1 x, maaf, super r plus 1 x pangkat r plus 1. Kalau tak tentu plus c ya. Nah, di sini. Jadi di sini r-nya 1, ini r-nya 2. Berarti dia sama aja dengan 4 dikali 1 per r-nya 1 ya. 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 ya. Nah, ini ya. Jadi hasilnya 4 per 2, 2 x kuadrat itu ya. Dikurangi 6, dia koefisien ya. 1 per 2 plus 1 gitu ya. X pangkat 2 plus 1. Nah, tadi ya yang pakai aturannya. Nah, dimasukkan batas atasnya 2, batas bawahnya negatif 1. Nah, ini ya. Hasilnya nih 2x kuadrat dikurangi 2x pangkat 3. Batas atasnya 2, batas bawahnya negatif 1. Dimasukkan ke X-nya. Ya. Dimasukkan ke X-nya. Dimasukkan ke X-nya, jadi hasilnya adalah 2 kali 2 pangkat 2 ya. 8 dikurangi 2 kali 2 pangkat 3, 16. Dikurangi 2 dikali negatif 1 pangkat 2 berarti 2 ya. Kemudian negatif 1 pangkat 3 kali negatif ya berarti plus 2. Hasilnya adalah negatif 12 ya. Itu ya, itu untuk yang contoh 1, contoh 2. Nah, contoh 2 ini kalau kita cek ini dia ada kaitannya ya. Jadi bentuk yang kiri sama yang kanan ini adalah integral dan turunan. Nggak apa-apa. Nah, di sini apa x kuadrat plus x kan turunnya 2x plus 1 ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan aturan pangkat yang diperumum atau substitusi ya. Jadi di sini u-nya sama dengan x kuadrat plus x, ya u-nya
2x plus 1 dx ya. Kemudian kalau di sini batasnya ya, kalau kita misalkan maka batasnya juga diubah ya. Jadi di sini kan ini misalkan U sama dengan ini ya. Berarti kalau untuk X sama dengan 0, U-nya juga dimasukkan ke sini ya. Berarti 0 kuadrat ditambah 0 hasilnya 0 juga dimasukkan ke sini ya. Kalau X-nya 4 berarti 4 pangkat 2 tambah 4 hasilnya 20. Jadi di sini dari bentuk X diubah ke bentuk U ya. Di sini berarti U pangkat setengah ya. Akar itu pangkat setengah. 2x plus 1 dx itu du ya. X sama dengan 0 diganti U sama dengan 0. X sama dengan 4 diganti U sama dengan 20. Ya sudah, kita integralkan. Integralnya adalah 2 per 3 U pangkat 3 per 2. Batas atasnya 20 sama 0. Nanti kalau dimasukkan adalah 2 per 3, 20 pangkat 3 per 2. Gitu ya. Kemudian, nah tadi yang sempat saya bahas ya di sini eh, konsep dari integral tentu sama aja dengan menghitung luas di bawah kurva ya. Batasi oleh X sama dengan A sampai X sama dengan B. Nah, di sini integral 1 sampai 3 ini ya. Ini sama aja ini menghitung luas A ini. Ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat plus 1 ya. Batasi X sama dengan 1 sama X sama dengan 3. Nah, nanti hasilnya ini. Ini integralnya adalah 1/3 X pangkat 3. Integralnya 1 adalah X. Dimasukkan batas atas kurangi batas bawah ya. Jadi hasilnya adalah 10/2/3 ya. Jadi ingat ya kalau integral tentu hasilnya pasti berupa apa? Bilangan ya. Tapi kalau integral tak tentu nanti berupa fungsi dan ditambahkan suatu konstanta C ya. Oke itu ya. Itu untuk integral tentu. Kemudian sifat-sifatnya ya. Di sini integral itu dia bersifat linear ya. Jadi kalau ada koefisien bisa di luar depan ya, kemudian diintegralkan itu ya. Kemudian kalau dia apa fx-nya lebih kecil dari gx ya, maka nanti integralnya juga sama ya, lebih kecil juga. Integral fx lebih kecil dari integral gx. Kemudian kalau dia terintegral pada AB dan berada di antara M kecil sampai M besar ya, maka karena tadi integral tentu adalah konsep luas, maka sama aja dengan ini. Jadi M dikali B min A luasnya ya. Ini M dikali B min A dengan integralnya ini. Dia berada di antaranya itu ya. Itu. Kemudian eh ini. Kalau mungkin saya gambarkan lebih mudah ya. Jadi kan ini batasnya A. Ini batasnya B atau C itu ya. Nah, ini kan sama sih gini. Kalau saya bagi sini B. Nah, jadi integral A sampai C itu kan sama aja dengan integral A sampai B ditambah B sampai C. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi A sampai C itu sama aja integral A sampai B. Itu ya. Ini ditambah B sampai C. Nah, itu ya. Kemudian integral A sampai A karena dia batas atasnya A dikurangi batas bawahnya A berarti nanti 0. Kemudian integral A sampai B itu sama dengan min integral B sampai A. Jadi dibalik batasnya ya. Itu. Kemudian ya kalau fungsi ganjil itu kalau apa ya? Fungsi ganjil itu dia fungsi yang f min x-nya itu sama dengan min fx ya. Min fx itu fungsi ganjil. Contohnya apa? Contohnya adalah sin. Sin kemudian y sama dengan x pangkat 1 yang pangkatnya ganjil. Kemudian y sama dengan x pangkat 3 ya. X pangkat 5 itu adalah contoh fungsi ganjil. Ya, fungsi ganjil itu ini. Nah, itu maka nanti integral min A sampai A-nya dia sama dengan 0 ya. Karena contoh ganjil itu kayak gini. Misalkan saya ambil X-nya
plus minus satu gitu ya. Jadi kan F sebentar. Y-nya misalkan sama dengan X pangkat 3 ya. Jadi kan kalau atau saya ganti F min X, F X aja ya. Kayak gini. Ini ya. Berarti kan kalau F1 dia kan 1 pangkat 3 ya. Satu. Kalau dia F negatif 1 dia kan sama dengan negatif 1 juga. Jadi F negatif 1 itu sama dengan sama dengan negatif dari F1. Nah, kayak gini. Ya. Nah, ini ya. Jadi ini kan F negatif 1 sama dengan negatif dari F1. Benar ya? Dari yang ini. Ya, itu namanya adalah fungsi ganjil. Ya. Jadi integral min A sampai A itu sama dengan 0 kalau ganjil. Kemudian kalau fungsi genap itu sama dengan 2 kalinya. Ya. Fungsi genap itu tinggal kita ubah. Jadi di sini genap itu gini. Jadi dia sama. Ya. Jadi dia sama. Kalau fungsi genap maka f min x-nya sama dengan fx ya. Jadi nggak berubah. Contohnya apa? Contohnya adalah cos x kemudian x yang pangkat genap ya. Jadi contohnya adalah x pangkat 2, x pangkat 4, x pangkat 6, x pangkat 8 ya. Jadi biasa contohnya seperti itu. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita masukkan suatu nilai ya, misalkan saya punya fx-nya sama dengan x pangkat 2 misalkan. Berarti f1-nya sama dengan 1, f negatif satunya juga sama dengan plus 1. Ya. Jadi f negatif 1 itu sama dengan f1. Jadi sama antara f min x dengan fx. Nah, maka integral min a sampai a-nya sama dengan 0 sampai a ya, fx dx dikali 2. Dia seperti itu. Oke, itu ya. Kemudian kalau fungsi periodik ya dengan periode P, maka nanti integral A plus P sampai B plus P fx dx sama dengan integral A B fx dx. Biasanya ini kalau bentuk yang ini ya, bentuk yang apa? Yang sirkular kayak misalkan 2pi itu kan satu periode gitu ya. Seperti itu. Kemudian integral A B f g x aksen x dx itu sama aja dengan FUDU tapi di sini A-nya diganti GA ya, B-nya diganti GB. Kemudian turunannya dari integral FT dt Vx itu sama dengan uh, FVX V aksen X dikurangi FWX dikali W aksen X ya. Itu untuk sifat-sifatnya ya. Oke, mungkin itu dulu untuk uh, materinya ya, materinya. Nah, silakan kalau ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas, jangan lupa presensi di kolom chat ya untuk yang sudah bergabung. Oke, mungkin ada yang mau dibahas satu aja atau dua silakan. Kira-kira adakah yang mau dibahas dari latihan soalnya? Nanti soal yang lain mungkin saya buat tugas ya, supaya nanti kita latihan, biar latihan mengerjakan untuk yang integral. Adakah yang mau dibahas untuk latihan soalnya? Oke, mohon maaf. Jaringan saya. Bagus. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk materinya. Terus sudah ada juga ada yang mau ditanyakan. Oke, ada yang ditanyakan. Kalau belum ada, nanti silakan soal nomor. Saya ambil beberapa soal ya untuk tugasnya. Nanti silakan dicoba untuk tugas nomor satu satu A, kemudian satu B, satu C,
1D sama nomor 2C ya. Ini silakan dibuat tugas. Jadi ada 5 soal ya. 1A sampai D sama 2C ya. Ya gitu ya. Itu untuk tugas. Nanti di classroom ya untuk ini. Oke. Saya cek dulu untuk presensinya. Masih record ya? Ini masih record.